Semuanya, di video ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai kebijakan luar negeri Thailand dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun 2025. Pembahasan ini akan mencakup latar belakang konflik, analisis kebijakan luar negeri, pendekatan teoritis, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang bisa diberikan. Konflik antara Thailand dan Kamboja merupakan salah satu sengketa teritorial yang cukup lama di Asia Tenggara, terutama di wilayah sekitar kuil Previer. Akar konflik ini berasal dari perbedaan interpretasi peta perbatasan sejak masa kolonial, khususnya tahun 1907. Meskipun Mahkamah Internasional pada tahun 1962 telah memutuskan bahwa kuil tersebut adalah milik Kamboja, wilayah di sekitarnya masih menjadi sengketa sampai sekarang. Pada tahun 2025, konflik ini kembali memanas dan bahkan menyebabkan bentrokan bersenjata. Dampaknya cukup serius, mulai dari korban jiwa, pengungsian masyarakat, hingga kerusakan infrastruktur di wilayah perbatasan. Selain itu, konflik ini juga menguji peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, karena adanya prinsip non-intervensi, peran ASEAN cenderung terbatas sebagai mediator saja. Jika dilihat dari sisi kebijakan luar negeri, tujuan utama Thailand dalam konflik ini adalah menjaga kepentingan nasionalnya. Kepentingan tersebut mencakup yang pertama kedaulatan wilayah, keamanan nasional, stabilitas politik domestik, dan posisi strategis di kawasan. Meskipun wilayah sengketa hanya sekitar 4,6 km persegi, wilayah ini memiliki nilai simbolik yang tinggi karena berkaitan dengan identitas nasional. Dari sisi instrumen, Thailand menggunakan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama hard power atau militer. Thailand mengerahkan pasukan dan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan klaim wilayahnya. Hal ini juga berfungsi sebagai deterrence dan atau pencegah terhadap Kamboja. Yang kedua soft power, yaitu melalui diplomasi. Thailand juga melakukan negosiasi bilateral dan memanfaatkan ASEAN sebagai forum dialog. Selain itu, ada juga penggunaan hukum internasional sebagai dasar legitimasi. Namun, penggunaan militer memang efektif dalam jangka pendek, tapi juga menimbulkan dampak negatif seperti korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Dari sisi proses, kebijakan luar negeri Thailand sangat dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti tekanan dari militer, elit politik, dan juga tingginya nasionalisme masyarakatnya. Jadi kebijakan luar negeri di sini bukan hanya soal hubungan internasional, tapi juga soal politik dalam negerinya. Jika dilihat dari perspektif realisme, Thailand bertindak untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negaranya. Penggunaan militer menunjukkan bahwa negara mengandalkan kekuatan sendiri dalam sistem internasional yang anarkis. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang neoliberalisme, dapat dilihat bahwa adanya peran kerjasama melalui ASEAN. ASEAN menjadi fasilitator dialog dan mendorong gencatan senjata, meskipun tidak bisa memaksakan solusi. Dan apabila dilihat dari pendekatan politik domestik, pendekatan ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti nasionalisme, kepentingan elit politik, dan juga tekanan publik. Konflik ini bahkan bisa digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan dukungan terhadap pemerintah. Selain itu ada juga konsep path dependence, di mana Thailand cenderung mengulang strategi lama, yaitu kombinasi militer dan diplomasi, dan juga historical memory, yaitu konflik masa lalu yang terus mempengaruhi kebijakan saat ini. Jika dievaluasi, kebijakan Thailand memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya dapat dilihat bahwa adanya keberhasilan dalam mempertahankan klaim wilayahnya. Yang kedua, Thailand dapat mencegah konflik berkembang menjadi perang besar. Dampak negatifnya, yang pertama, menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Yang kedua, memperburuk hubungan dengan Kamboja dan menunjukkan keterbatasan ASEAN. Selain itu, ada juga yang disebut feedback effects, di mana penggunaan militer justru memicu respons yang sama dari Kamboja sehingga konflik terus berulang. Secara keseluruhan, kebijakan ini efektif dalam jangka pendek, tapi kurang mampu menciptakan stabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan analisis sebelumnya, ada beberapa rekomendasi terhadap kebijakan ini. Yang pertama, Thailand perlu lebih mengedepankan diplomasi dibanding militer. Yang kedua, Thailand perlu mengoptimalkan peran ASEAN sebagai forum penyelesaian konflik. Yang ketiga, Thailand perlu mengembangkan kerjasama perbatasan seperti joint development.
Yang terakhir, Thailand perlu meningkatkan kepercayaan dengan Kamboja melalui komunikasi dan kerjasama ekonomi. Pendekatan ini diharapkan bisa menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan nantinya. Sebagai kesimpulan, kebijakan luar negeri Thailand dalam konflik ini menunjukkan bahwa keputusan negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internasional, tapi juga dipengaruhi oleh dinamika domestik dan juga sejarah. Terima kasih.